Materinya mana? Ibu-ibu yang baru siapa? Yang baru pertama hadir? Yang baru insya? Banyak ya, 12 orang ya. Selama ini kemana ibu? Kacamata. Kacamata. Ibu dari mana? Masya Allah, saya dari Medan. Jauh saya. Kita mulai ya bun. Mau nyatat boleh, merekam boleh, mau dengar boleh, mau pulang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bu jawaban yang sempurna kalau salam? Nah, kan udah saya kasih tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah wa rahmah. Itu diajari Ustadz saya dulu dari Madinah. Jadi kita mendoakan orang itu sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah wa rahmah. Ampunan dan rahmat dia. Alhamdulillah kita bersyukur. Satu, apa yang harus kita syukuri bu? Yang pertama, nikmat apa? Iman Islam. Kedua, nikmat sehat walaupun saya masih sakit. Yang ketiga, nikmat sempat. Ada orang hari ini sempat tapi tidak disempat-sempatkan. Jadi ibu jangan ngomong bu, kalau sempat ibu besok ngaji yuk. Jangan bilang kalau sempat, harus disempat-sempatkan. Sebab mengkaji Quran itu hukumnya wajib, fardu ain. Kalau sholat tarawih, tahajud, witir, apalagi itu hukumnya sunnah. Senin Kemis sunnah nggak? Sampai mati bu nggak tahajud, nggak ditanya di padang mahsyar. Sampai mati bu tidak sholat sunnah, nggak ditanya padang mahsyar. Yang ditanya itu yang wajib aja nanti bu. Tapi kalau tidak mengkaji Quran itu dosanya besar karena beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana kita mengimani kitab yang tidak pernah ngerti? Bagaimana kita ngerti mengkajinya tidak mau datang? Bagaimana mau ngerti ada pengajian tidak mau datang? Ya bunda ya. Saya bilang sering ekstrim saya ngomong. Ibu berhenti aja tahajud dah saya bilang. Berhenti sholat sunnah, berhenti duha. Tapi bu ngaji rajin. Karena ini wajib saya bilang. Ini orang tahajudnya nggak tinggal bu. Tengah malam dia bangun. Senin Kemisnya nggak tinggal. Tapi suruh ngaji malasnya bukan main. Ibu tahu di apa itu? Di Arab itu. Saya kadang di Mekah itu ngisi pengajian juga bu, di Madinah itu. Masya Allah bu, kalau kajian itu sampai berdiri orang bu. Berdiri asal bisa dengar pengajian. Subhanallah, terharu kita. Di Indonesia antri makanan berdiri. Ya, ibu-ibu itu bukan saya. Satu, kunci rezeki, tema kita hari ini. Ibu sering mungkin mengeluh, Pak suami saya udah kerja keras, berangkat pagi pulang malam, tapi kenapa susah hidup kami? Pak, suami saya sarjana padahal berangkat pagi pulang malam, hampir nggak pernah lihat matahari, tapi hidup kami nggak pernah tenang Pak. Kenapa Pak? Saya ibadah jalan, Senin Kemis tidak pernah tinggal, tahajud tidak pernah lupa. Kenapa hidup saya masih gelisah? Apa jawabannya bunda? Yang bisa jawab kalau benar boleh pulang. Apa kira-kira? Apa jawabannya? Ada kan bu, ngajinya rajin, kerudungnya syar'i, pengajiannya sunnah, Senin Kemis nggak tinggal, masya Allah, tapi gelisah. Hidup stres, iri melihat orang kaya, melecehkan orang miskin, melihat kerudung orang si sesa. Ibu tahu si sesa kan? Ada nggak punya si sesa di sini? Iya bu, alah paling dikasih orang. Tahu kok saya suaminya, anak buah suami saya di kantor. Bukan main dah. Jahat nggak itu? Kenapa bu? Di sini kolbunya hati.
Kita ngaji ini memperbaiki itu, Bu. Meluruskan niat, memperbaiki hati, ya. Ikhlas, ridho, legowo, melihat kelebihan orang lain. Masya Allah, ibu cantik sekali, Masya Allah. Ikhlas dia memuji itu. Masya Allah, ibu cantik ya pakai hijab hitam. Saya kalau pakai hijab hitam kayak gondoruo misalnya. Iya, dia jujur. Kalau ibu sampai ke tahap itu, ikhlas memuji orang, ibu wanita yang muslimah sudah beriman. Masya Allah, rumah ibu bagus ya. Bukan iri. Tetangga kita beli mobil, Masya Allah. Pak, tetangga kita beli mobil bagus, Masya Allah, barakallah ya. Beliau bisa beli mobil. Kalau saya tetangga beli mobil, Bu, saya datangi itu. Barakallah fikir ya Pak. Mudah-mudahan Bapak diberkahi dengan mobil ini. Dapat pahala saya. Betul ya? Bukan iri. Ibu apa merek jilbabnya itu? Gak ada merek. Satu ya, istighfar dan taubat. Banyak istighfar. Al-Quran surat 7, catat dulu ya Bunda. Surat 71 ayat 10 sampai jam 12, 10 sampai 12. Kedua 11 ayat 52. Ketiga surat 11 ayat 3. Tadi 11:52, kemudian surat 11 ayat 3. Jadi kalau terbiasa kita banyak istighfar, enggak sempat ngomongin orang, Bu. Enggak sempat mencari kelemahan orang. Enggak sempat mencari kesalahan orang. Kita yang sempat mencari kesalahan pribadi. Astagfirullah. Bon. Misalnya Bunda ya. Umur saya ya Allah udah 60. Tapi Bu itu ngaji Qur'annya bisa 2 juz, saya baru 1 juz. Iri melihat ibadah orang. Bagus Ibu. Masya Allah. Ibu itu umurnya baru 40 tapi baca Quran 2 juz per hari. Senin Kamis nggak tinggal. Sementara saya Allah belum sebaik itu. Iri melihat kebaikan orang lain. Ibu sudah ada seperti itu? Melihat orang taat kita iri. Kalau ibu sudah bisa berpikir seikhlas itu, berarti ibu wanita yang beriman, tulus mengakui keunggulan orang lain. Tugas kita pengajian ini memperbaiki yang salah, meluruskan yang menyimpang, menyempurnakan yang sudah baik. Kalau nggak ada perubahan, maaf, ibu nggak usah ngaji, tambah dosa ibu, tambah dosa Bu, karena nggak ada perubahan. Apalagi hari ini saya lihat, Masya Allah paling ramai ini, nggak tahu kapan insyafnya ini. Ya Bun ya, buka Al-Quran surat 71 ayat 10 sampai 12, langsung dibaca kencang. Surah 71 dicari dulu ya, belum ketemu mereka. Ayat 10 sampai 12. Nggak jadi kita makan nasi padang itu kapan rencana? 71 10 sampai 12. Maka kukatakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Coba lihat Bu, memang diperintahkan. Kenapa harus istighfar Ustaz? Karena diperintahkan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Tapi bukan tobat cabe. Ibu makan bakso kepedasan, aduh besok nggak makan cabai lagi. Besok makan bakso kasih cabai lagi. Jadi betul-betul taubatan nasuha. Berhenti melakukannya, menyesal melakukannya, membenci perbuatannya, menjauhinya. Yang keempat, memperbaiki dengan ibadah yang lebih baik. Itulah pengertian taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada orang tidak berzina lagi memang. Anak saya baik Pak sekarang, kenapa? Alhamdulillah tidak pernah lagi berzina. Anak saya sekarang nggak pernah lagi Pak pulang malam. Anak saya nggak pernah mencuri Pak. Anak saya nggak korupsi di kantornya. Baik sekali. Anak ibu sholat? Enggak. Anak ibu bukan orang benar, orang baik. Benar pasti baik, tapi baik belum tentu benar. Banyak orang ibu-ibu yang baik kok, tapi nggak benar. Kita butuhkan pribadi yang benar, bukan pribadi yang baik. Baik itu apa Bu?
relatif. Kalau benar itu mutlak. Apa itu? Rajin sholat, rajin saum, rajin beribadah, taat. Itu baru orang benar. Ya, ibu jangan bangga punya anak baik, tapi bersyukurlah punya anak benar. Anak saya Pak Munzir umur 17 tahun, tapi sholat nggak tinggal ke masjid Pak, Masya Allah. Di sekolah nggak pernah hura-hura, prestasinya bagus, sama kami nggak pernah melawan. Ya, berarti anak ibu orang benar. Siapa sih punya anak seperti itu gitu? Insya Allah ya, anak bunda, anak kita seperti itu ya, anak yang benar, bukan anak yang baik. Ya, terus Bisa dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Subhanallah, punya anak berhasil, kuliahnya berprestasi, tidak jadi omongan tetangga keburukan. Ibu bahagia nggak punya anak begitu, Bu? Jadi omongan tapi kebaikan. Anak ibu itu Masya Allah, di kampus orangnya baik, di lingkungan orangnya ramah, ada makanan suka berbagi, tidak suka merugikan teman. Kader didik doktrin anak seperti itu, Bu. Saya juga punya anak 3 laki-laki. Jangan pernah ya nak mengganggu kawan. Yang kedua, bela persahabatan, setia dengan teman akrab. Jangan pernah mengkhianati sahabat. Doktrin seperti itu, Bu. Setia dengan sahabat, suka membantu, senang menolong. Kita di mana-mana disenangi orang, Bu. Kalau orang mengatakan Jakarta lebih kejam ini, saya bilang enggak juga. Saya tinggal di Jakarta dulu. Kembali ke kita, Bu. Kejam ibu tiri lebih kejam dari lebih kejam ibu kota, katanya. Kalau kita nggak benar, betul. Tapi kalau kita benar, akrab dengan tetangga, dekat dengan sahabat, suka menolong ketika mereka membutuhkan, tidak pelit ketika punya uang, nggak ada bedanya di kampung kok tinggal di Jakarta ini. Orang mencintai kita, menyayangi kita, peduli terhadap kita, tapi kita harus jadi orang baik dan benar. Siapa tinggal di Jakarta di sini? Angkat tangan. Yang tinggal di Jakarta. Saya Jakarta Pusat, Bu. Di Kuitang saya dulu. Nyatanya saya lihat orang baik-baik kok sama saya. Ada makanan mereka berbagi, ada buah diantar ke rumah saya. Lebaran yang nama saya bujangan ya, nggak mungkin bikin rendang, bikin sop, bikin itu. Diantar ke rumah Bu, rendang dari sebelah kiri dan ngantar gulai. Dalam hati saya, malah lebih bagus dari kampung ya. Iya Bu, kalau lebaran Idul Fitri saya nggak pulang ke Medan, mereka antar rendang, antar gulai, antar makanan. Masya Allah. Siapa bilang ibu kota lebih kejam dari ibu tiri? Karena saya nggak punya ibu tiri. Iya. Terus ayat berikutnya. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Terus, sekarang ayat berapa itu? Surat berapa? 11:52. 11:3, ayo. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Garis bawah Ibu. Kalau kamu taat dan patuh kepada Allah, Allah berikan kenikmatan yang terus-menerus kepadamu. Sekarang kenapa Ibu stres? Kenapa pusing? Kenapa punya harta tapi tidak pernah bisa dinikmati? Mungkin karena dosa, ibadah tidak ikhlas. Berhijab karena nggak enak sama tetangga. Pengajian karena butak di rumah, suami ada. Bu, ngaji Bu, kenapa? Suami gue sudah pensiun di rumah, udah tua jelek katanya. Jadi ngajinya bukan karena Allah, karena butak lihat suami. Ada sebab ada. Ngaji aja Bu, malas saya, laki den di rumah butak, den menceliaknya. Lah buruak miskin. Iya Bu. Ada sebab ada.
Dan dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditiba siksa hari kiamat. Coba lihat Bu, berpaling saja Bu, apa artinya? Meninggalkan sholat, biasa baca Quran, lupa baca Quran, ke mall rutin. Makanya Ibu, carilah sahabat yang dekat dengan Allah, salam dia, peluk dia. Bunda, ikhlas enggak menjadikan aku sahabat dunia akhirat? Nanti padang mahsyar, sahabat-sahabat kita yang tadi itu membela kita. Saya ulangi ya Bu, nanti di padang mahsyar insya Allah sahabat-sahabat kita yang solehah itu membela kita. Apa kata di depan Allah? Ya Allah, aku jadi saksi, di dunia dia sahabatku, dia orang solehah ya Allah, masukkan dia ke surga ya Allah. Sahabat bisa Bu menolong kita atas izin Allah, syafaat. Makanya Ibu pilih di sini Bu, ibu yang rajin sholat, yang baca Qurannya bagus, nggak ngomongin mertua, nggak menjelek-jelekkan suami walaupun suaminya jelek. Udah, iya. Kita orang pengajian soalnya harus beda. Jadi lingkungan ibu itu orang melihat, ibu itu wajar ya, orang ngomongnya sopan, nggak keluar rumah kok nggak penting, malam-malam nggak ke mall. Kenapa? Dia orang pengajian. Beda Bu, bedakan Bu. Kalau orang sudah begitu, orang simpati sama kita. Ibu itu beda ya dengan ibu-ibu di komplek kita. Kenapa? Nggak pernah mau terlibat ngomongin orang. Malam-malam nggak pernah keluar rumah kalau nggak penting. Kerjaannya ngurus suami, ngurus anak. Ikhlas dia melayani suami, ikhlas mengurus anak. Karena ibu beragama. Ini suami pulang kerja, ibu keluar. Suami dinas ke Medan 3 hari, ibu 2 hari ke Bandung. Teh di mana atuh? Jakarta. Kita ke Bandung kenapa? Suami abdi mah lagi dinas ke Medan. Kesempatan 2 hari ke Bandung. Dosa besar ibu meninggalkan rumah. Dalam Islam itu wajib menjaga harta suami ketika ditinggalkan. Bukan berkeliaran. Indonesia kan biasa gitu. Kok ada suami jadi dinas seminggu ke Medan, ke Pekanbaru, ke Palembang. Oh, kesempatan dia. Teh, besok berangkat atuh ya ke Bandung. Suami saya lagi nggak ada di rumah. Ibu mungkin gitu pengalaman dulu ibu. Ibu terutama kali. Enggak ya, enggak ngaku. Ini yang harus kita perbaiki wanita muslimah. Ibu di komplek itu tampil wanita terbaik. Aku ini orang pengajian ya Allah, aku harus beda dengan ibu yang lain. Ucapanku, penampilanku, busanaku, sikapku, kepribadianku, keseharianku, aku harus beda ya Allah. Jadi orang simpati Bu. Hebat ibu itu ya, kelihatan orang pengajian. Kerudungnya syar'i, nggak diikat di leher kayak bunuh diri. Kan ada gitu kan, diikat di leher, bunuh diri, nggak mati-mati. Terus habis. Sekarang poin kedua, kunci-kunci rezeki harus bertakwa. Kata takwa diulang, ibu tahu berapa kali dalam Al-Quran? Halo, masih hidup? Berapa kali diulang takwa dalam Al-Quran? Banyak, semua orang tahu kalau jawaban gitu. Dalilnya surat 65 ayat 2 dan 3. 65 2 dan 3. Kedua 796. Ketiga 7216. Keempat 14 ayat 7. Memang kita disuruh bertakwa. 14 ayat 7. Ya silakan 65 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Bu, sebentar. Tegaskan Quran ini. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar ketika dapat masalah.
Bu, diberikan jalan keluar. Pertanyaan ibu, tapi saya merasa udah bertakwa ya Allah, kenapa tidak ada jalan keluar? Jawabnya apa kira-kira? Ibadah nggak ikhlas, suka mengeluh. Ibu kira bagus mengeluh itu? Kenapa aku seperti ini Allah? Kenapa? Syukuri. Kenapa aku seperti ini? Kenapa suamiku seperti ini? Kenapa rumah kami kecil sebelah bagus, mobil kami jelek, mobil orang bagus? Udah jalani aja, Bu. Yang bagus apa? Lihat ke bawah. Alhamdulillah ya Pak, kita masih punya mobil walaupun sudah 20 tahun gak ganti. Orang naik motor terus. Alhamdulillah ya Pak, kita masih bisa naik motor ya Pak. Orang naik sepeda, lihat Bapak itu ke kantor naik sepeda. Masya Allah Pak. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, bersikap seperti itu, hidup kita tenang, Bu. Demi Allah tenang. Alhamdulillah ya, kita masih punya motor ya Pak. Orang punya sepeda. Walaupun motor ibu udah 30 tahun gak ganti. Kalau kena tangan bisa tetanus kita. Tapi disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur ku tambah, kata Allah. Ya. Saya begitu aja hidup saya, alhamdulillah ya Allah. Aku bisa dihidupkan. Kawan-kawanku di Jakarta punya mobil. Allah kasih mobil. Alhamdulillah ya Allah, aku punya rumah, kawan punya apartemen. Allah kasih saya apartemen. Saya pikir, oh memang harus disyukuri ya. Ku tambah, memang janji Allah memang. Ku tambah, kata Allah. Tapi harus bersyukur, Bu. Ada uang, sedekah. Jangan makan sendiri, mansur, makan surang. Iya, ada uang makan sendiri, ada buah di kulkas nggak mau berbagi. Ada hijab banyak, kasih dong nggak mampu. Perhatikan sebelah ibu. Ya Allah, 6 bulan kami pengajian, jilbabnya nggak pernah ganti. Udah bawa tengik. Ya, ada seperti itu. Jilbabnya cuma 3, Bu. Cuma yang bisa dibawa ke pengajian cuma 1, 2 terlalu buruk. Itulah dipakai. Itulah ketulusan seorang ibu. Jangan depan orang ngomong, Mbak mohon maaf jangan tersinggung ya, saya ada jilbab di rumah, mau nggak nanti saya kasih 5, silakan pilih. Ibu udah deg-degan, jangan-jangan keambil si sesa kan gitu. Iya, ibu biasa kan sensitif lihat sebelah-sebelah gitu. Ibu itu ya Masya Allah, saya lihat hijabnya itu terus dipakai, ya Allah mungkin gak ada lagi, kasih bawa 3 biji bungkus diam-diam, bisikkan ibu saya ada bawa hijab ini, ibu pakai ya Bu pengajian, mudah-mudahan saya dapat keberkahan. Pernah ibu lakukan? Pernah? Berbagi sama teman pengajian. Subhanallah, nikmatnya berbagi itu ya. Karena wanita itu saya lihat ada 3 yang lebih dari kami laki-laki koleksinya, jilbab, baju, sepatu, tas. Asal ke mall gatal aja mata itu kalau nggak beli tas, beli hijab, beli sepatu. Kalau ada diskon gemetar dompet itu. Iya, kalau kami beda, bisa 10-20 tahun baju itu masih saya pakai, celana 10 tahun masih saya pakai. Kalau perempuan malu Bu, wah nggak enak lah Pak, kemarin kita udah pakai baju yang ini, orang nggak lihat baju ibu kok, ibu aja GR. Ibu nanti bulan depan pakai aja itu nggak apa-apa kok. Ibu jangan merasa, kemarin bulan lalu di rumah Pak Mujib udah pakai ini, kenapa rupanya? Bangun mental yang kuat itu. Aku berbusana karena Allah, bukan untuk penampilan. Bisa? Insya. Karena cenderung wanita silat begitu, Bu. Saya dulu belajar psikologi wanita. Cenderung malu kalau tak nggak ganti, cenderung malu kalau nggak baru, cenderung malu kalau nggak berbeda. Itu psikologi wanita yang pelajari begitu. Beda kami laki-laki, pakai baju 3 tahun, 4 tahun masih dipakai, celana 12 tahun masih dipakai. Ditambal dia nggak malu. Kalau ibu kan malu kan, nggak enak lah Pak, kemarin lah dipakai jilbab ini. Ibu pakai, berani nggak pakai tiap bulan ini? Ya pakai aja Bu tiap bulan. Merdeka gitu. Iya, saya pingin ibu bermental kuat, berbusana karena Allah, dapat pahala.
Ngaji karena Allah dapat pahala, baca Quran karena Allah dapat pahala. Ya, bagaimana ibadah kita semua ikhlas. Terus surat berapa sekarang? 796. Ayat 3-nya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa